sosial tengah dihebohkan dengan fenomena viralnya bendera One Piece yang dikibarkan dalam berbagai acara dan tempat umum. Simbol bajak laut dari anime populer Jepang itu menjadi sorotan publik, memicu perdebatan hangat dari warganet hingga kalangan politikus nasional. Bendera One Piece dinilai menimbulkan kontroversi. Salah satu tokoh politik yang angkat bicara adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece. Ia menyatakan bahwa fenomena ini bisa menimbulkan perpecahan identitas kebangsaan. Bendera merah putih adalah lambang negara yang harus kita junjung tinggi. Tidak boleh ada bendera manapun yang menggeser posisinya, apalagi hanya bendera dari karakter fiksi seperti One Piece, ujar Dasko dalam keterangannya kepada media. Dasko menekankan pentingnya menjaga simbol negara dari pengaruh budaya populer yang dapat mengaburkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda. Pandangan berbeda dari Dioli Payumara, Esek Hari. Namun, pandangan berbeda datang dari praktisi hukum dan aktivis Dioli Payumara, Esek Hari, yang melihat fenomena ini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat. Ia menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial yang kreatif dan tidak serta-merta bertentangan dengan hukum. Selama tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, saya kira ini sah-sah saja. Bendera One Piece bisa jadi simbol ekspresi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bahkan bentuk kritik terhadap kondisi saat ini, jelas Diolipa. Ia menambahkan bahwa penting untuk melihat konteks dari setiap tindakan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol budaya populer. Respons publik beragam, antara hiburan dan nasionalisme. Di media sosial, tagar bendera One Piece dan merah putih trending menjadi trending topik dalam beberapa hari terakhir. Sebagian pengguna menganggap pengibaran bendera bajak laut tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap karakter-karakter anime yang mereka kagumi. Sementara sebagian lain mengecamnya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Kesimpulan, perlu edukasi dan klarifikasi. Fenomena bendera One Piece ini mencerminkan dinamika antara budaya populer dan nilai-nilai nasionalisme yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi, bukan hanya tentang pentingnya menghormati bendera merah putih, tetapi juga menghargai kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Bendera ya, yang lagi rame pokoknya bendera itulah. Bendera bajak laut. Ya, bendera bajak laut. Saya males nyebutnya. Kalau nyebutnya seakan-akan rasa nasionalisme kita nggak ada. Gimana pendapatnya, Bang Deo? Jadi begini, ketika Indonesia ini kemudian bebas bikin partai dengan aturan hukum, bebas berormas dengan aturan hukum, bebas berserikat dan berkumpul dengan aturan hukum, artinya bebas juga menggunakan simbol-simbol yang dimiliki oleh kelompok. Ada warnanya merah, kuning, hijau. Ada warnanya hijau, biru, merah. Ada warnanya putih, putih, putih. Tapi itu kan bendera kelompok. Partai juga begitu. Partai merah, partai biru, partai kuning, partai hijau. Kan macam-macam. Boleh aja mereka bikin bendera. Kan gitu. Tapi kan legal-legal aja. Nah, kita pun kalau bikin perkumpulan boleh juga bikin benderanya. Boleh juga. Baik perkumpulan yang sudah disahkan maupun yang belum. Atau kita bikin kelompok arisan. Bikin bendera juga boleh juga. Sah-sah aja. Begitu. Dikibarkan juga boleh juga. Cuma kadang-kadang ada bendera nasionalisme kita pertahankan merah putih. Itu memang bendera yang paling bagus itu. Dia harus berada paling atas itu. Sebagai simbol penguasaan terhadap kenegaraan, simbol penghormatan negara, rakyat kepada negaranya, simbol nasionalisme. Tapi di bawah itu banyak bendera bisa beredar. Itu bendera yang sudah dilarang. Ada peraturannya, ada aturannya. Bendera sudah dilarang, misalnya simbol Palu Arit itu kan sudah dilarang, tidak boleh. Simbol HTI dilarang, tidak boleh. Simbol FPI dilarang, tidak boleh. Kan kita sepanjang itu belum dilarang, boleh-boleh saja. Nggak ada hukumnya sepanjang menghormati kaidah-kaidah pemasangan bendera. Untuk apa itu kaidah-kaidah pemasangan bendera? Ya pasang bendera, ya kalau ada bendera merah putih, bendera putih paling atas, di bawahnya baru bendera. Tapi nggak boleh juga merah putih, tentu ada bendera bangsa lain, nggak boleh juga itu. Itu kan kita kan satu negara. Tapi kalau bendera kelompok arisan ibu-ibu, bikin nggak apa-apa. Gitu. Jadi bendera merah putih di bawahnya kelompok arisan ibu, kelompok arisan ibu-ibu bersatu, warga Cipinang Muara, kan begitu, boleh aja. Gitu. Sama juga kayak One Piece, itu boleh-boleh aja. Cuma kan One Piece gambarnya tengkorak, agak ngeri juga kita. Kalau gambar pocong mungkin misalnya agak berani kan, kalau gambar tengkorak kita ngeri. Tapi itu nggak dilarang. Karena dia kan kelompok, simbol
simbol Kebebasan. kebebasan ekspresi. Kebebasan Ada pers. aturannya itu. Jadi nggak ada persoalan itu. Iya. Terkait dengan Tapi kemarin kan ada apa salah satu himbauan bahwa itu memecah bukan memecah belah, pokoknya memecah apa Semua bendera- nasionalisme. Semua bendera yang sifatnya kelompok, kalau dilihat di situ bisa bendera PDI misalnya, memecah belah kelompok kami nih yang kami dari Partai Nasdem. Oh, bendera biru itu mengulas kelompok kami nih yang kelompok yang kami dari Partai Merah. Sama aja begitu. Jadi dilihatnya nggak bisa begitu. Jadi harus holistik melihatnya. Nah, karena melihatnya per kelompok ya pasti memecah belah. Iya. Teman-teman lagi partainya partai A, tiba-tiba kita bawa partai B yang benderanya beda, kan pasti memecah belah ini, ribut aja kan kerjanya. Itu namanya melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Kalau dari holistik ya sesuai aturannya aja. Gitu. Boleh kok itu bendera apa aja boleh. Cuman jangan bendera cewek bugil aja. Ah itu melanggar hukum karena pornografi. terkait Sumi Dasko menyatakan akan menyelidiki ke depannya seperti apa tanggapan? Apa yang mau diselidiki sih? Siapa yang mau diselidiki? Emang dia petugas penyelidik kan bukan? Gitu, jadi nggak bisa. Gitu. Jadi biarin aja sepanjang mematuhi kaidah-kaidah prosedur pemasangan bendera. Begitu. Jadi aman-aman aja nih Aman-aman bendera. aja, dipasang aja. Siapa yang protes? RI 2 aja pakai dia simbolnya ya enggak? Itulah Jangan gini. yang bilang ya. Coba kencengin lagi siapa? RI 2. Iya. Iya. Iya, itu Jadi simbol karena- kan, simbol karena kebebasan. Gibran memakai itu jadi nggak masalah atau seperti apa? Atau Kenapa? Waktu debat kan di sini ada peace Gak gambar. ada masalah. Itu jangankan si RE2, si Gibran, si Ganjar kan waktu dia ada debat juga kan gambarnya kan metal. Iya. Gambar apa itu bebas-bebas aja. Cuman kita bilang jangan gambar cewek telanjang. Ya itu kena pornografi kan begitu. Jangan melanggar kesusilaan. Kan itu kan sepanjang belum melanggar itu kan gak ada persoalan. Itu bahasa halusnya. Jangan melanggar kesusilaan dan norma-norma hukum. Jadi intinya apa? Nggak ada etika yang dilanggar ya, Bang Dio ya? Bukan etika ini, hukum yang dilanggar. Hukum yang dilanggar nggak ada ya? Asalkan betul. Kecuali bendera merah putih di atasnya baru bendera tengkorak. Nah itu udah ini. Oke, sepakat. Langgar atau lagi di Indonesia bendera merah putih di atasnya bendera Amerika. Itu juga nggak boleh. Oke, semangat. Merdeka. Merdeka.